Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Izinkan saya juga pada saat ini mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Memasuki tahun 2021, ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang baru, karena Tuhan tetap terbukti nyata mengasihi kita, orang-orang yang sungguh berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami masih diizinkan untuk datang beribadah kepadamu. Walaupun kami beribadah tidak di dalam gedung gereja, kami beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami semua, dalam keluarga kami masing-masing, memberikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap ibadah yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah ini Tuhan, kami mohon Engkau melayakkan kami, Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami layak Tuhan untuk menghampiri hadirat-Mu. Kami boleh mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu ini. Kuduskan, layakkan kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat untuk dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat kira-kira waktu saya masih remaja, setiap akhir tahun siaran-siaran televisi selalu menayangkan apa yang disebut dengan kaleidoskop. Kaleidoskop adalah semacam rekapan kejadian yang terjadi selama setahun yang telah berlalu. Dari sana kita bisa mengingat kembali apa-apa saja yang telah terjadi di dalam kehidupan baik bangsa kita ataupun secara internasional, baik di bidang olahraga, di bidang kesenian mungkin, kemudian di bidang sosial politik, apa saja, kesehatan. Nah, kalau saat ini kita diminta untuk mengingat kembali kaleidoskop apa-apa yang terjadi selama tahun 2020, mungkin banyak di antara kita yang berkata, tidak ada kejadian yang begitu menarik di tahun 2020 selain bahwa ada pandemi di negara kita. Sampai berakhirnya tahun 2020, pandemi belum berakhir. Tapi percayalah bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita bernegara, dalam kehidupan kita dalam bekerja, apapun Tuhan turut bekerja di dalamnya. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Amin. Terkadang ada kejadian atau peristiwa yang begitu mengesankan bagi kita, sehingga kita merasa perlu terus mengingat atau mengenangnya. Bahkan di beberapa daerah atau negara, dibangun sebuah monumen atau tugu untuk menjadi tetenger atau pengingat atas sebuah kejadian yang luar biasa yang pernah terjadi di daerah atau negara tersebut. Di Alkitab pun Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukan ada beberapa kejadian atau peristiwa yang luar biasa yang perlu untuk diingat selalu. Bahkan Alkitab juga mencatat ada beberapa tugu peringatan yang didirikan untuk mengenang peristiwa-peristiwa itu. Salah satu yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah monumen yang didirikan oleh Samuel di antara Mispa dan Yesana yang dinamai Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kisah ini tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14. Saya akan membacanya untuk kita semua. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat itu tabut itu tinggal di Kiryat Yearim. Berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun.
Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Puji Tuhan. Bangsa Israel yang telah mengalami tuntunan Allah keluar dari Mesir, yang setelah sekian lama memperbudak mereka, telah mengalami mujizat-mujizat yang besar, tanda-tanda heran dalam perjalanan mereka menuju ke Kanaan. Setelah 40 tahun lamanya mengalami hal-hal yang spektakuler di padang gurun, akhirnya Israel dapat masuk ke tanah perjanjian. Tetapi ternyata setibanya mereka di tanah perjanjian, dengan segera mereka melupakan Tuhan yang sudah menuntun mereka. Hingga Tuhan berkali-kali harus mendatangkan bangsa-bangsa lain untuk memerangi mereka setiap kali mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan mengangkat para hakim untuk menolong Israel supaya mereka tetap mengingat akan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang harus disembah, bukan dewa-dewa lain, bukan ilah-ilah lain. Dan hal itu terjadi berkali-kali. Puji Tuhan, Allah Israel adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, sehingga ia tetap mengasihi bangsa Israel apapun keadaan mereka. Sebelum Ebenezer didirikan, kita akan melihat lebih dahulu di kisah yang tertulis di 1 Samuel pasal 4. Pada waktu itu Israel diserang oleh raja-raja Filistin. Mereka terpukul kalah dengan 4.000 pasukan tewas. Setelahnya, pasukan Israel mengevaluasi, apa ya yang menyebabkan kita kalah? Para tua-tua Israel mengusulkan untuk mengambil tabut perjanjian, untuk dibawa ke perkemahan, ke dekat medan pertempuran. Tujuannya apa? Israel berharap ketika tabut Tuhan dibawa ke medan pertempuran, kalau ada tabut Tuhan di tengah-tengah mereka, maka pasti Tuhan akan menjamin kemenangan mereka. Itu tercatat di kisah di 1 Samuel pasal 4 ayat 3. Alkitab mencatat bahwa memang tabut Tuhan didatangkan ke tengah-tengah perkemahan pasukan Israel. Waktu itu seluruh orang Israel bersorak dengan suara yang nyaring, sehingga hal ini membuat pasukan Filistin menjadi takut. Ayat 5-9 di 1 Samuel 4. Bangsa Filistin itu bangsa yang tidak pernah mengenal Allah. Mereka ketakutan ketika tabut Tuhan
datang ke tengah-tengah perkemahan orang Israel. Mereka tahu bahwa tabut Tuhan itu adalah lambang kehadiran Tuhan yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kita akan baca ayat 5 sampai 9. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring itu di perkemahan orang Ibrani? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Bayangkan, orang Filistin menjadi takut ketika mereka mendengar sorak-sorai orang Israel menyambut tabut Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Di ayat berikutnya dikatakan bahwa setelah tabut Tuhan datang pun, apakah Israel menang menghadapi Filistin? Ternyata tidak. Di 1 Samuel 4 ayat 10 kita baca, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Tadinya hanya 4.000. Setelah tabut Tuhan datang, malah 30.000 yang tewas. Apakah tabut Tuhan telah kehilangan kuasanya? Apakah tabut Tuhan tidak lagi menjadi bukti kehadiran Allah? Apakah Allah tidak mampu lagi menolong Israel? Bapak Ibu Saudara, jawabannya tentu tidak. Allah Israel tetap Allah yang maha kuasa. Dan tabut Tuhan sebagai lambang kehadiran Allah tidaklah kehilangan kuasanya. Karena itu di pasal berikutnya kita mengetahui bahwa bangsa Filistin merampas tabut Tuhan itu. Mereka membawanya pulang ke negeri mereka. Tetapi mereka harus menghadapi banyak hal yang tidak pernah mereka sangka sebelumnya di tengah-tengah negeri Filistin. Hanya 7 bulan Bapak Ibu Saudara, hanya 7 bulan tabut Tuhan itu berada di daerah atau di negeri orang Filistin. Tetapi tangan Tuhan telah menekan bangsa Filistin begitu kuat sehingga membuat mereka menyerah. Di 1 Samuel pasal 6 mereka sudah tidak mampu. Mereka bilang, kembalikan saja tabut Tuhan ini ke Israel. Kalau Bapak Ibu mempelajari 1 Samuel pasal 5, di situ dicatat bahwa banyak kejadian ketika tabut Tuhan berada di tanah orang Filistin. Tabut Tuhan diletakkan di sisi Dagon, dewa mereka. Besoknya, Dagon itu jatuh menghadap tabut Tuhan. Orang Filistin mikir, ini pasti kebetulan saja. Diberdirikanlah Dagon kembali. Kemudian keesokan harinya terjadi lagi hal yang sama, malah lebih parah. Dagon terjatuh, kepala dan 2 tangannya terpenggal. Jadi hanya tinggal badannya dan kepala dan sementara kepala dan kedua tangannya terpelanting ke ambang pintu kuil Dagon. Sudah cukupkah Allah menyatakan kemuliaannya? Belum. Alkitab masih menuliskan bahwa Tuhan masih menghajar penduduk Filistin. Waktu itu kuil Dagon ada di Asdod. Setelah kejadian itu, Tuhan masih menghajar penduduk Asdod dengan borok-borok di tubuh mereka. Segera mereka berpikir, kita pindahkan saja tabut Tuhan ke kota yang lain, ke kota Gad. Di sana pun Tuhan menghajar penduduk Gad dengan borok-borok di tubuh mereka. Mereka mau pindahkan lagi ke kota yang lain, ke kota Ekron. Sampai penduduk kota Ekron berkata, tidak,
Kami menolak mentah-mentah kedatangan tabut Tuhan ke kota kami. Kami tidak mau jadi korban. Jadi, kesimpulannya apa? Tabut Tuhan tidak kehilangan kuasanya. Tabut Tuhan sebagai lambang kehadiran Allah tidaklah kehilangan kuasa. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dan dia mampu melakukan segala perkara untuk menolong umatnya dan untuk menyatakan kemuliaannya. Lalu mengapa pada waktu itu terjadi kekalahan yang hebat sementara tabut Tuhan ada di antara mereka? Mari kita baca kembali 1 Samuel pasal 7 ayat 2. 1 Samuel pasal 7 ayat 2. Secara singkat, tabut itu dikembalikan oleh Filistin, diterima oleh orang Israel, dibawa ke rumah Abinadab. Pasal 7 ayat 1, di atas bukit di Kiryat Yearim. Ayat 2, 1 Samuel pasal 7 berkata, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Sudah 20 tahun berlalu sejak tabut Tuhan dikembalikan oleh bangsa Filistin kepada Israel. Tapi masih saja bangsa Israel mengeluhkan penindasan yang dilakukan oleh Filistin. Mengapa? Sepertinya Israel tidak pernah mengerti bahwa kejahatan mereka lah yang membuat Tuhan Allah seolah-olah tidak lagi hadir di tengah-tengah mereka. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Israel seharusnya tahu bahwa Allah tetap ada di antara mereka. Tapi apa yang menjauhkan Allah dari mereka? Itu adalah dosa dan kejahatan mereka. Sampai akhirnya Samuel yang mendengarkan keluhan mereka memberikan nasihatnya. Dan benar, dalam pertempuran yang kali ini dicatat di 1 Samuel pasal 7, Israel menang. Israel mengalami kemenangan besar atas Filistin. Jadi sebenarnya apa yang menjadi kunci kemenangan Israel menghadapi Filistin? Kita akan baca lagi 1 Samuel pasal 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kunci kemenangan Israel yang pertama, Israel berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak lagi berzinah secara rohani dengan mengikuti ilah-ilah lain. Sebagai Nabi Allah, Samuel sudah menyatakan nasihatnya. Samuel mengingatkan Israel untuk menjauhkan semua dewa-dewa yang saat ini sedang disembah oleh Israel. Israel harus berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sangat menyedihkan. Bangsa Israel cuma bisa mengeluh, cuma bisa ngomel, cuma bisa bersungut-sungut kepada Tuhan karena tindasan dari orang Filistin. Tapi nggak tahu harus bagaimana. Israel lupa kepada Tuhan yang sanggup menolong mereka. Harus ada Samuel yang mengingatkan mereka untuk segera berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang saat ini juga sedang mengalami pergumulan yang sudah bertahun-tahun dan belum ada solusi.
ada pertandingan, ada peperangan, ada pertempuran secara rohani dalam hidup kita. Ingatlah bahwa kita harus berbalik kepada Tuhan. Kita harus menjauhkan ilah-ilah kecil dalam hidup kita yang membuat Tuhan tidak berkenan, yang membuat Tuhan merasa berduka cita atas kita. Waktu itu Israel segera mengumpulkan para Baal, Asitoret, dan dewa-dewa atau ilah-ilah lain. Mudah saja bagi mereka, karena pada waktu itu ilah-ilah itu kelihatan. Mereka kumpulkan, mungkin segera dibakar atau bagaimana. Tapi pada masa sekarang, kita seringkali punya ilah-ilah yang tidak nampak mata, yang itu pun mendukakan hati Tuhan. Mungkin kita beralibi, saya tidak menyembah dewa lain, saya tidak menyembah Allah lain, saya hanya menyembah satu Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ternyata di balik itu ada hal-hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Bapak Ibu Saudara adalah rentan keadaan seperti ini, di mana kita tidak lagi berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman. Tapi kita harus tetap kuat. Kita harus tetap memandang kepada Tuhan, karena hanya Dialah, bukan dewa-dewa atau ilah-ilah lain yang sanggup menolong kita. Israel sudah mencatatkan diri bahwa ketika mereka menjauhkan ilah-ilah asing dari mereka, maka Allah memberikan kemenangan besar bagi Israel. Yang kedua, nasihat dari Samuel di ayat 3 bagian bawah. Saya akan baca ulang semuanya. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Ini yang kedua, kunci kemenangan Israel. 10 perintah Allah yang diberikan kepada Israel melalui Musa pada saat itu tercatat di Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di nanti. 10 perintah Allah dimulai dengan perintah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Allah kita, Allah Israel, tidak mau diduakan. Dia mau menjadi satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi miliknya, Dia menjadi milik kita, satu-satunya. Hanya Dia, tidak ada yang lain. Tema tahunan gereja kita tahun ini yang sudah 2 kali disampaikan oleh Bapak Gembala kita berkata bahwa tahun ini adalah tahun kita bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Keadaan seperti inilah yang Tuhan rindukan. Kita sungguh-sungguh berharap, kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Beribadah hanya kepada Tuhan. Tidak ada lagi jenis ibadah yang lain yang kita lakukan selain kepada Tuhan. Tapi perlu kita ingat bahwa beribadah bukan hanya bisa kita lakukan di tempat ibadah. Sekali lagi, pandemi ini membuat kita sudah hampir 1 tahun tidak beribadah di gereja. Tapi rumah-rumah kita menjadi tempat ibadah kita. Kita dan keluarga menjadi gereja-gereja kecil di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Kalau kita beribadah di gereja, mungkin kita duduk terpisah-pisah. Tapi kalau kita beribadah di rumah, kita bisa berkumpul dalam satu ruangan tertentu. Kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan itu adalah ibadah yang sejati, sesuai Roma 12 ayat 1. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita menjadi
persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, membuang Allah-Allah lain dan menunjukkan hati kembali kepada Tuhan, beribadah hanya kepadanya, menjadi kunci kemenangan Israel. Yang berikutnya, yang ketiga, kita akan baca ayat 8, 1 Samuel 7 ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Ada permohonan dari orang Israel supaya Samuel terus-menerus berdoa bagi mereka kepada Tuhan. Israel begitu ketakutan menghadapi Filistin. Mereka berharap Samuel terus-menerus berdoa bagi mereka agar Allah berkenan menyelamatkan mereka. Dan ternyata Tuhan menjawab seruan Samuel. Ketika Samuel mempersembahkan korban, ketika Samuel berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dia. Di ayat 10 dituliskan bahwa Tuhan mengacaukan orang Filistin setelah mengguntur dengan hebat ke atas mereka. Setelah itu, Filistin menjadi kocar-kacir. Israel tidak perlu bertempur, mereka hanya perlu mengejar orang Filistin. Dikatakan sampai ke hilir Bet-kar. Ketika ini terjadi, Samuel segera mengambil sebuah batu dan mendirikannya sebagai monumen, sebagai tetenger, sebagai prasasti, sebagai peringatan bagi orang Israel untuk tetap mengingat Tuhan, penolong mereka. Batu atau monumen itu disebut Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Samuel ingin bangsa Israel terus mengingat Tuhan yang sudah menolong mereka. Apakah itu berarti hanya sampai di situ Tuhan menolong mereka? Tidak. Sampai di sini Tuhan menolong mereka. Tapi masih akan ada banyak kejadian, banyak perkara di mana Tuhan bisa memberikan pertolongan bagi mereka. Samuel ingin Israel tetap mengingat hal ini. Berpuluh-puluh tahun ditindas oleh Filistin. Kali ini Israel menang. Bukan karena mereka kuat dan tangguh, bukan karena mereka sudah berlatih berperang, tapi karena Tuhan yang sudah menolong mereka. Bahkan kalau kita baca di ayat 13 dan 14, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Puji Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan orang Filistin tidak lagi berani masuk ke daerah Israel. Luar biasa, bukan? Pertolongan Tuhan yang diberikan bagi Israel waktu itu adalah pertolongan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, terkadang ketika kita menghadapi peperangan atau pertempuran secara rohani dalam hidup kita, ada persoalan, permasalahan yang sepertinya tidak henti-henti. Tahun berganti tahun, tetap saja persoalan itu ada untuk kita dan harus kita hadapi. Nabi Samuel sudah tidak ada di bumi ini. Tapi kita bersyukur Allah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Tetap ingat Ebenezer, Allah tetap menolong kita. Melalui Roh Kudus-Nya, jangan pernah takut atau mengeluh menghadapi semuanya. Allah Roh Kudus akan terus mengingatkan kita akan apa yang sebaiknya kita lakukan. Roh Kudus Allah akan senantiasa mengingatkan kita agar kita bertobat, berbalik dari kejahatan kita, dan kembali beribadah dengan sepenuh hati kepada Tuhan.
Allah yang layak kita sembah, Allah yang harus kita muliakan dan sembah dalam hidup kita, Allah yang harus kita pegang, kita bergantung kepadanya. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus pula lah yang akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan ketika kita tidak mampu lagi berdoa, Roh Kudus akan berdoa untuk kita. Bapak Ibu Saudara percayalah, tetaplah ingat Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan sampai selama-lamanya Tuhan akan tetap menolong kita. Saya percaya tahun 2021 yang kita hadapi bukanlah menjadi tahun yang menakutkan lagi bagi kita. Tapi dengan penuh harapan, dengan penuh kesungguhan, kita percaya bahwa Allah akan menuntun kita melewati tahun-tahun yang akan kita lalui. Tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, Tuhan akan tetap menolong kita. Puji Tuhan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Kami boleh belajar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan Israel. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Israel rohani Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tetap ada bagi kami. Ajar kami untuk tetap mengingat dan memandang kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kami tidak mau berpaling kepada hal-hal lain yang membuat kami menjauh dari Tuhan. Tapi biarlah kami boleh tetap menunjukkan hati kami, pandangan rohani kami, dan kami hanya beribadah kepada Tuhan. Kami berbakti kepada Tuhan, Allah Israel yang hidup, Allah Israel yang sudah terbukti dapat menyelamatkan Israel dan menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami menyerahkan seumur hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah menjadi ibadah sejati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami dalam segala langkah hidup kami. Kami mohon Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan untuk dapat menghadapi hari-hari ke depan. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, atau di antara keluarga kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, atau mungkin yang lain. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan kesembuhan, pemulihan kesehatan yang sempurna, imun tubuh yang baik, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga menyerahkan ada di antara kami mungkin yang sedang mengalami duka cita, sedang mengalami pergumulan Tuhan. Engkau juga akan menolong kami untuk menghadapi semuanya dengan keteguhan, dengan ketabahan yang dari Tuhan. Kami dapat melaluinya dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh jemaat GKI Kana ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan dipermuliakan senantiasa dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tetap tambahkan hikmat, kebijaksanaan Tuhan bagi para pemimpin negeri kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan, mereka semua mempunyai hikmat untuk membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan segala sesuatu yang sedang kami alami saat ini, yang akan kami alami di masa yang akan datang Tuhan, hanya kepada Tuhan. Kami tetap percaya Tuhanlah satu-satunya penolong kami. Tuhanlah satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan dipuji serta dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.